Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Aminah. Saya berasal dari SD Negeri 2 Banda Aceh, CGP Angkatan 11. Nah, baiklah, saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan kerja saya yang biasa dipanggil oleh Ibu Nanda. Ibu Nanda ini bertugas di SD Negeri 2 Banda Aceh di kelas 3B. Oke, silakan Bu Nanda. Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nanda? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah Bu Nanda, pada hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Bu Nanda ya. Ibu Nanda, ada beberapa pertanyaan terkait dengan pra-observasi Bu Nanda. Jadi tujuan diadakan pra-observasi pada hari ini Bu Nanda untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Nah, Ibu Nanda, jadi kita akan melakukan pra-observasi pada hari ini sebagai persiapan awal Bu Nanda ya, sebelum nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas nantinya, supaya Ibu nanti lebih percaya diri ya. Kemudian Ibu nanti akan menghasilkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik Ibu. Oke Bu Nanda, ada beberapa pertanyaan nih ya Bu Nanda ya yang ingin saya tanyakan ya Bu Nanda ya. Oke, yang pertanyaan pertama Bu Nanda, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nanda capai nantinya? Pertama, tujuan yang pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti kepada peserta didik yang pertama, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan individu, populasi, dan komunitas dengan benar. Kemudian, peserta didik menjelaskan pengertian ekosistem dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu membuat diagrama 3 dimensi ekosistem sebagai perubahan awal. Kemudian yang terakhir adalah nanti melalui kerjasama kelompok atau kolaborasi, peserta didik dapat bekerjasama dengan antara anggotanya. Oh, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Nanda terapkan. Oke Bu Nanda. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang hendak Bu Nanda capai nanti pada saat observasi? Oke, yang pertama dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan nanti perkembangannya adalah supaya meningkatkan pemahaman siswa. Terakhirnya ada evaluasi. Yang pertama dari evaluasi, yang kedua dari segi keterampilan, yaitu peserta didik itu membuat diagrama 3 dimensi tentang ekosistem sebagai pengetahuan awalnya aja, supaya lebih memahami tentang konsep ekosistem tersebut. Kemudian dari segi sikap, nanti peserta didik bisa menimbulkan sikap kolaborasi dan kreatif. Begitu Bu Amina. Oh, jadi di area pengembangannya Ibu nanti ada pengetahuan dan ada keterampilan Dan sikap. dan sikapnya. Oke Bu Nanda. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Bu Nanda. Saya ingin mendengar dari Ibu ya, bagaimana rancangan yang akan Ibu Nanda terapkan di dalam kelas nanti? Ya, ada Strateginya beberapa. apa, kemudian modelnya apa, dan metodenya apa? Baik Bu Amina. Yang pertama, strategi yang perlu saya siapkan adalah yang pertama saya menggunakan strategi diferensiasi yang diintegrasi dengan KSE. Kemudian saya menggunakan metode yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian dengan pendekatan saintifik. Kemudian model yang saya gunakan nanti di proses pembelajaran adalah PJBL. Oh, PJBL. Nah, ya, berarti Ibu Nanda nanti strateginya berdiferensiasi, ya, yang integrasikan dengan pembelajaran KSE ya Bu Nanda ya. Kemudian modelnya PJBL ya Bu Nanda. Ya. Oke. Di PJBL nanti itu akan ada pertemuan selanjutnya, jadi tidak satu kali pertemuan. Iya benar Bu Nanda. Nah, pertanyaan yang keempat nih Bu Nanda ya, bagaimana media Ibu yang nanti akan Ibu pergunakan pada saat observasi kelas? Nanti di media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yang pertama ada media video pembelajaran Bu Amina. Ya, ada ilustrasi gambar, kemudian ada menggunakan infokus, kemudian LCD, kemudian ada speaker, kemudian LKPD Bu Amina. Oh, gitu Bu Nanda ya. Berarti ada nanti LKPD-nya ya, dibagikan dengan per kelompok ya Bu Nanda. Kemudian ada PowerPoint yang nanti membahas tentang ekosistem ya Bu Nanda. Kemudian ada infokus ya, pakai infokus. Oke Bu Nanda. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Nanda ya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya, di hari apa, di jam berapa? Coba Ibu kemukakan sama saya. Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ekosistem itu pada hari Jumat nanti Insya Allah Bu Amina, tanggal 18 Oktober
2024 pukul 10 sampai jam 11.10. Iya, tuh begitu ya Bu Nanda ya. Berarti nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya Bu Nanda ya pada pukul 10 di proses observasi. Nah, terima kasih Ibu Nanda Ya, atas sama-sama. waktunya Sama-sama, sudah Bu Lila. bersedia berbincang-bincang dengan Iya. saya. Nah, nanti kita akan bertemu di hari Jumat ya Bu Nanda ya. Oke, demikianlah perbincangan antara saya dan Bu Nanda. Sampai ketemu lagi pada observasi pada hari Jumat dan nanti akan ketemu lagi pada pasca observasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Tim, maju ke depan lebih banyak. Ya, belajar Mama baca.
Kita mulai di saluran apa semuanya? Buang, tarik nafas. Buang, tarik nafas. Buang. Simpan, simpan, simpan. Ambil, simpan. Ibu berikan fosil ini ditulis namanya dan ditempel. Apakah senang? Apakah bingung? Apakah sedih? Oke, tulis nama sendiri. Belum lagi. Ya, dijawab. Jangan lupa minggu depan kita akan proyek membuat diorama ekosistem. Ya, minggu depan. Jadi nanti di bawah alat dan bahannya kita sama. Dibalik, dibalik. Ya, jangan lupa. Ya, kita sampai jumpa minggu depan. Kita jalan di pas. Sorry, Pak. Sorry, sudah dikumpulkan. Ekosistem. Ada yang lain bisa menemukan pengertiannya? Apa itu individu? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pengertian dari komunitas dan ekosistem? Ayo, siapa? Nah,
Berjumpa kembali dengan saya Ibu Aminah SPD. Saya bertugas di SD Negeri 2 Banda Aceh. Saya CGP Angkatan 11 dan hari ini saya akan memulai proses coaching dengan Ibu Fitriananda. Sebelumnya saya hari ini ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Firlia Rahmi dan rekan kerja saya yaitu Ibu Fitriananda. Marilah menyaksikan proses coaching saya dengan Ibu Fitriananda. Bu Fitriananda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Baiklah Bu Fitriananda, bagaimana perasaan Bu Fitriananda selama melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, awalnya saya merasa gugup karena disaksikan oleh rekan kerja saya dalam kelas, tapi seiring proses pembelajaran berlangsung, saya sudah mulai dengan santai mengajar seperti biasanya. Seperti itu ya, berarti awalnya Ibu merasa gugup, tapi ketika proses berlangsung akhirnya Ibu merasa lebih santai ya Ibu ya. Nah Ibu, kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika ada supervisor nih yang saya observer Ibu ketika Ibu mengajar? Ya, saya tadi dari awalnya seperti itu berbeda ya, merasa seperti dipantau, dilihat gitu kan, ya ada merasa grogi dan gugup. Setelah itu setelah proses pembelajaran berlangsung, akhirnya saya relax dan santai dan mengajar seperti biasa. Oh, berarti awalnya memang agak gugup sedikit ya Bu ya, tetapi karena memang karena ada Ibu Aminah di belakang ya, semuanya mungkin pada dasarnya semua orang begitu ya Bu ya. Oke, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang proses pembelajaran Ibu yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir kesimpulannya? Baik, Bu Aminah, saya mengajarkan pelajaran IPAS yang digital itu. Kemudian saya menggunakan model PJBL, kemudian metode diskusi, presentasi dan tanya jawab, kemudian presentasi yang saya gunakan. Di situ saya ada kegiatan awal. Di kegiatan awal saya membuka pembelajaran dengan bernyanyi menyanyikan kapasitas tadi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian saya memberikan motivasi yaitu berupa ice breaking, untuk IPAS. Kemudian menyanyi anak-anak, saya berikan persepsinya itu merupakan siswa itu bernyanyi tentang metamorfosis. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar tentang metamorfosis. Dan di kegiatan inti, karena ini saya membuka model PJBL, sifat 1 dan 2 sudah kita lakukan ya di minggu yang sebelumnya, yaitu membuat diorama tentang organisasi dari ekosistem tersebut. Jadi kegiatan inti anak-anak sudah berbentuk kelompok dan kelompok itu berdasarkan diferensiasi ya, kemudian yang diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi proses ya. Kemudian saya memberikan penjelasan ya secara singkat yang ketiga, yaitu memperkenalkan siswa dan menyelesaikan proyek. Kemudian saya sudah memberikan RKPD siswanya, kemudian siswa melakukan RKPD, saya memberikan arahan bagaimana mengerjakan RKPD. Kemudian setelah itu mereka mempresentasikan hasil proyeknya. Kemudian yang terakhir saya mengevaluasi dan refleksi hasil proyek. Setelah itu dikerjakan dengan berutuh, anak-anak merefleksi dan membuat kesimpulan bersama. Iya, Bu Nanda luar biasa. Memang pada saat saya melihat yang observasi Bu Nanda luar biasa ya, sudah bagus. Ibu Nanda menjanjikan pembelajaran yang luar biasa yang menyenangkan anak. Nah, dengan model PJBL ya Bu Nanda ya, di awal-awal kegiatan awal tadi Ibu Nanda menceritakan ya ice breaking dengan tugasnya ya. Saya juga terakhir saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Maksudnya di awal kegiatan awal saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Luar biasa, anak-anak pada saat IPAS itu ya sangat antusias itu ya, semuanya anak-anak melakukannya dan luar biasa itu Ibu Nanda menurut saya ya. Tetapi Ibu Nanda ada terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, pasti dong ada hambatan-hambatannya ya. Nah kira-kira apa nih hambatan yang Ibu temui di dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, kalau saya hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran kemarin itu di bagian kegiatan inti ya, di bagian anak-anak mengerjakan KPD. Di situ di tahap monitoring mungkin tidak menyuruh siswa dan itu terorganisasi dengan benar atau baiknya, sehingga
cuma satu atau dua kelompok yang memang bisa berpresentasi hasil proyeknya. Padahal berharap di situ semua kelompok bisa berpresentasi hasil proyeknya. Kemudian kendalanya lagi mungkin terlalu lama di mengerjakan LKPD tersebut, mungkin ya terlalu lama mengerjakan tersebut sehingga waktunya menjadi molor. Jadi kurang efektif kemarin dalam mengajarnya. Jadi selesainya seharusnya 70 menit, saya malah lebih dari 15 menit gitu. Jadi selesainya jam 11.25 gitu. Ya itulah Bu Nanda, saya juga mengamati bagaimana proses anak di dalam kelas pada saat kegiatan inti. Di kegiatan awal aman itu. Nah, pada saat kegiatan inti bukan memberi belum evaluasi di mana setiap kelompok itu tidak menyeluruh ya Bu. Dominannya anak pintar-pintar aja yang maju ya. Ada dan itu memang luar biasa apa namanya ya, maksudnya ketika anak-anak pintar yang maju kemudian anak-anak yang kurang yang semuanya tidak menyeluruh ya pembelajarannya, sehingga itu menjadi hambatan sama ibu. Kemudian juga waktu yang manajemen waktu juga kurang ya, lebih dari 20 menit lebih karena di kegiatan inti tadi. Nah kira-kira ini bagaimana solusi ibu di dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran? Ya, saya berpikir begini, karena mungkin siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran PJBL ya. Jadi solusi dari saya melihat bahwa di LKPD itu ternyata kenapa lama sekali anak bekerja, mereka harus prepare meeting, kemudian membentuk indikator gitu ya. Jadi itu terlalu memakan waktu yang sangat banyak. Jadi solusi dari saya ketika saya nanti melakukan lagi terus untuk project, bisa jadi saya akan menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya saya sudah menggunting, ya sudah menyiapkan polanya sehingga anak-anak cuma menyusun aja atau menyusun sesuai dengan arahan LKPD atau menempel saja seperti itu. Jadi sehingga waktunya itu tidak terlalu banyak ya terpakai untuk mengerjakan LKPD, sehingga lebih efisien untuk penyelesaian proses pembelajarannya. Benar-benar berarti nanti untuk solusinya Ibu Nanda nanti akan membuat LKPD itu dengan memotongnya di rumah sehingga anak-anak yang disajikan di setiap kelompok itu akan cepat dia mengerjakannya, dan waktu manajemen waktu juga Ibu Nanda nanti dapat teratasi Ibu Nanda, sehingga pembelajaran nanti lebih efektif ya Ibu Nanda ya. Kemudian Bu Amina ketika dievaluasi nanti di bagian evaluasi asesmen formatifnya adalah nanti siswa mungkin saya akan menggunakan puisi yaitu model kertas, jadi lebih banyak bersingkat ya. Jadi pada evaluasi ya. Berarti anak-anak lebih antusias dong dengan ini puisinya karena itu pembelajaran yang memakai IT ya Bu ya. Luar biasa solusi yang Ibu tawarkan. Nah kira-kira ini Bu, kapan Ibu dan hari apa Ibu akan mengerjakan pembelajaran untuk memperbaiki solusi tadi yang Ibu sampaikan? Insyaallah saya akan memperbaikinya nanti di hari Sabtu ya. Insyaallah di hari Sabtu saya akan mencoba untuk apa yang solusi yang saya berikan. Berarti secepatnya ya Bu ya, di hari Sabtu secepatnya, kemudian dengan model PJBL juga ya. Oke, kemudian dikondisikan waktu lagi tadi luar biasa Ibu. Berarti oke Bu, Ibu sudah mengulang kembali di hari Sabtu dan alhamdulillah semoga niat Ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tidak ada yang terhambat ya Bu ya. Ibu, saya mengucapkan terima kasih Ibu hari ini karena ada atas waktu yang Ibu berikan kepada saya pada hari ini. Dan hari ini Ibu sudah membersamai saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Nanda. Semoga Ibu Nanda sehat di hari Sabtu nanti untuk memperbaiki proses pembelajaran yang Ibu kasih tahu tadi ya. Oke, baiklah antara proses coaching saya dengan Ibu Nanda dan Ibu Verlia Rahmi sebagai pengajar PP saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.